Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberitakan sebuah breaking news. Oke? Apalagi kalau bukan VTube. Oke? Kemarin, talk show mengenai legalitas VTube dan TikTok Cash sudah berlangsung dari kira-kira jam 2 sampai jam 3 lewat. Ya, ditutup sekitar jam 3 lewat sedikit, kemudian ada giveaway gitu ya. Menariknya di dalam diskusi 1 jam itu terbongkar semua mengenai legalitas VTube yang digadang-gadang oleh menurut berita gitu ya, yang kemarin saya bahas juga, katanya ada CEO VTube Indonesia, Wilbert Karimun. Anda bisa lihatlah beritanya di konten saya yang kemarin. Itu mengatakan legalitas itu 99% sudah selesai, 1%-nya itu cuma maintenance. Dengan kata lain, 99%-nya sudah selesai, yang 1 cuman maintenance, artinya kan 100% dong yang legalitasnya. Bullshit ternyata. Itu cipua gitu ya. Kemarin juga sudah saya bahas gitu ya, mengenai yang ditunjukkan di tablet Wilbert di berita itu ya, juga jelas Pak Tonggam menampik. Tidak tuh, belum ada surat dari kami, itu mungkin risalah atau minute of meeting rapat. Oke? Jadi bullshit lah ya kalau dibilang sudah 99%. Nah, talk show kemarin menelanjangi itu lebih dalam lagi. Oke, kita lihat satu persatu di sini. Nah, di sini dikatakan, marilah kita lihat bagian awal dari talk show ini. Mari kita lihat videonya. Aplikasi ini, VTube dan TikTok Cash ini diduga merupakan kegiatan money game. Kalau kita lihat feature VTube atau VTube ini, kegiatannya adalah memberikan penghasilan untuk para membernya dengan menonton iklan di aplikasi. Dengan menonton iklan 10 iklan per hari. Kemudian member akan mendapatkan poin, view point yang dulu disetarakan 1 poin itu dengan $1. Kemudian member juga dapat membeli fast track untuk melakukan misi-misi tertentu. Sehingga dengan misi-misi yang lebih tinggi atau bintang yang lebih tinggi, mereka bisa mendapatkan VP yang lebih besar. Selanjutnya juga terdapat jual beli di antara member, jual beli viewpoint. Tentunya ini dilaksanakan untuk melaksanakan misi-misi yang lebih tinggi, sehingga semakin tinggi misi kita, semakin banyak viewpoint yang diperoleh. Tetapi dengan tadi ada persyaratan untuk menyerahkan beberapa viewpoint sesuai dengan tingkatan bintang. Kemudian juga ada mekanisme sistem referral, member get member, dengan memberikan penghasilan tambahan kepada pengguna, mendapatkan fee 5% dari yang diajak. Nah, secara umum harusnya memang VTube ini kalau memang merupakan jasa periklanan dan memberikan keuntungan kepada membernya, harusnya tidak ada pembelian atau penyerahan viewpoint kepada VTube. Tetapi cukup saja orang menonton, kasih uang. Nah, itu harusnya. Kalau begitu memang ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi tidak ada embel-embel, contohnya kita rekrut orang, kemudian dapat fee, kemudian kita bayar viewpoint kepada VTube, sehingga kita bisa selama 40 hari contohnya kita bisa mendapatkan viewpoint. Nah, di sini kita lihat Pak Tonggam mengatakan VTube itu adalah money game. Kenapa disebut money game? Karena dia bilang seharusnya VTube itu tidak boleh pakai VP. Oke, tidak boleh beli, kemudian tidak boleh dikasih VP pemainnya. Mampus kan? Ya, kalau VTube tidak boleh pakai VP, tidak boleh beli dan tidak boleh kasih kepada pemainnya VP, permainannya apa lagi dong? Atau dengan kata lain di sini Pak Tonggam menjelaskan tidak boleh lagi pakai poin. Harus langsung kasih uang ke membernya. Oke. Kemudian dikatakan juga di sini tidak boleh embel-embel perekrutan. Mampus.
Aduh, saya senang banget gitu ya. Ya sudahlah, Anda kan sudah para bebek dungu kan sering ngebully saya. Ini saya senang banget nih dengar video ini. Tidak boleh ada embel-embel rekrut. Oke, dapat fee karena rekrutmen gitu ya. Kemudian harus beli VP untuk menonton iklan. Jelas tadi. Masih nggak dengar gitu ya. Anda bisa akses langsung kok ke channel YouTube-nya Kemkominfo_TV. Ya kan? Anda bisa lihat lah. Jangan-jangan video ini saya edit gitu ya. Enggak saya edit, oke? Nah, itu bagian awal yang sudah membuat lemas banyak bebek dungu. Oke? Nah, kemudian kita lihat lagi bagian berikutnya. Kemudian yang keempat, adanya testimoni dari peserta. Ini yang paling mengerikan juga. Para peserta-peserta yang datang duluan ini memberi testimoni bahwa wah saya dibayar. Karena apa? Karena dia punya kepentingan untuk banyak peserta yang datang belakangan. Ini juga sangat berbahaya sebenarnya. Jadi ada testimoni, bahkan juga ada menggunakan tokoh-tokoh masyarakat, selebritis. Ini perlu kita hindari. Jadi karena dilihat orang lain sudah dapat uang, contohnya ada yang dapat 1 juta sehari, ya saya tertarik dong. Wah, luar biasa, tanpa kerja. Atau di garasinya sudah ada Fortuner gitu. Wah, dari mana? Dari entitas ini. Jadi mudah terpengaruh terhadap testimoni yang justru itu semu sebenarnya. Orang-orang yang testimoni itu adalah yang menginginkan orang lain untuk terjebak juga sebenarnya. Kalau bisa kita katakan, kalau dia dalam orang Medan itu biasanya itu yang ngajak orang itu bukan mau memberikan keuntungan, bukan kamu kita ajak untuk dapat untung ya. Harusnya nggak gitu. Bahasanya itu di Medan itu, bang, kutipu kau ya katanya. Oke, silakan tipu saya, gitu kan? Terus dia bilang juga, tolong ya, tipu orang lain supaya kau juga dapat uang. Oke, ditipu orang lain. Dan dia bilang sama orang yang kau tipu itu, tipu lagi orang lain. Jadi multi level ini bukan multi level marketing, tapi multi level tipu menipu sebenarnya. Itu. Jadi ini. Nah, kemudian di sini juga dikatakan, bahwa banyak testimoni semu atau testimoni yang menjebak atau tipu-tipu. Itu kata Patonggam, bukan kata saya, gitu ya. Di mana dalam tipu menipu ini kebanyakan seperti VTube ini menggunakan artis, tokoh masyarakat, bahkan sering saya bahaskan menggunakan TNI Polri gitu ya. Bahkan menggadang-gadang karyawan Kemenkominfo sendiri yang saya rasa sekarang akan kena sanksi karena Kominfo sendiri bilang ini ilegal. Kok karyawannya main? Mati itu ya. Yang sering mengupload video Bapak siapa itu yang orang Kominfo katanya yang juga main VTube bisa kena sanksi. Kasihan itu Bapak ya. Berarti Anda menjerumuskan ASN dari Kominfo itu. Oke? Di sini dikatakan oleh Pak Tonggam jelas tadi. Anda dengar nggak? Ini VTube ini adalah multi level tipu menipu. Bukan saya yang ngomong loh. Pak Tonggam yang ngomong VTube ini adalah multi level tipu menipu. Sudahlah, wake up. Pak Tonggam sendiri yang bilang multi level tipu menipu. Oke? Kita lanjutkan lagi videonya. Pak, nah masalahnya ini banyak banget yang kemarin sempat tanya ke aku nih Pak Tonggam. Kalau misalkan ada orang nih masyarakat yang udah terlanjur daftar nih Pak Tonggam. Nah terus gimana? Apakah ada kompensasi kerugian gitu kata mereka Pak? Gimana tuh Pak? Iya, pelaku harus bertanggung jawab. Apabila ada masyarakat yang dirugikan agar segera lapor polisi untuk dilakukan proses hukum. Karena itulah satu-satunya jalan bagaimana kita bisa melihat apakah ada uangnya. Nah, di sini kalau Anda lihat videonya lagi yang baru saja Pak Tonggam katakan. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab jika ada kerugian? Ya kan? Pak Tonggam bilang laporkan saja ya pelakunya. Nah, di sini leader ini harus bertanggung jawab. Yang menjanjikan, Anda kalau fast track begini-gini bisa dapat uang lebih banyak. Terus rugi gitu ya. Uber aja gitu ya leader Anda. Ini Pak Tonggam ngomong kok ya. Terus tuntut ya kan, laporkan ke polisi, rasain. Oke? Nah, selesailah kalau itu terjadi. Oke? Nah, kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, ngomongin soal TikTok Cash dan VTube yang dari tadi kita udah ngobrol juga dengan Pak Tonggam, itu kalau dua aplikasi ini gimana sih Pak mekanismenya pemblokiran VTube dan TikTok Cash ini Pak Anton?
pada dasarnya sama saja ya. Jadi antara untuk pemblokiran konten atau menutup website atau menutup aplikasi. Cuma khusus aplikasi kami tentu berkoordinasi dengan si penyedianya kan. Aplikasi itu kan seringkali dapat unduh ya dari Play Store, dari seperti itulah. Jadi kita menyampaikan permintaan kepada mereka untuk men-take down itu aplikasi-aplikasi itu. Tentu tadi berdasarkan rekomendasi dari Satgas Waspada Investasi. Nah, di sini sebetulnya bisa saya sampaikan bahwa kami yang sebagaimana disebutkan Pak Tongam tadi bahwa di Satgas Waspada Investasi tadi, kami bersama-sama penanggung jawab aplikasi dengan forum Satgas Waspada Investasi ini yang beranggotakan kurang lebih 13 kementerian lembaga yang berbagai otoritasnya itu membahas secara mendalam. Jadi tidak ujuk-ujuk kami Satgas Waspada Investasi itu untuk merekomendasikan. Jadi dipelajari dulu, misalnya dari proses bisnisnya, perizinan dan sebagainya seperti dijelaskan tadi oleh Pak Tongam. Jadi pada dasarnya pemblokirnya hampir sama, cuma khusus untuk aplikasi kami mintakan kepada si Google. Demikian, Mas. Nah, di bagian video ini Pak Antonius Malau menjelaskan bagaimana dia men-take down aplikasi dari Play Store. Masih bilang di private, masih bilang sengaja tidak dimunculkan, bullshit dah. Kan saya sudah bahas kemarin, itu tipu-tipu atau dusta dari CEO dan leader VTube. Itu bukan di private, bukan disembunyikan atau tidak dimunculkan gitu ya. Bukan, di take down. Dengar tadi Pak Antonius Malau, dia menurunkan atas dasar rekomendasi dari SWI. Kemudian hilanglah VTube itu dari Play Store. Masih nggak percaya? Dengar sendirilah di YouTube-nya Kemkominfo_TV. Udahlah ya, jangan bilang saya itu mau menjatuhkan, bukan. Anda dijatuhkan sendiri oleh Kemkominfo. Nah, kita lihat yang berikutnya. Kita langsung masuk juga ke Pak Tongam dulu nih, karena kemarin nih Pak Tongam, kemarin sempat ada pemberitaan bahwa VTube itu sedang mengajukan atau melakukan pengurusan izin. Nah, sementara tadi disebutkan kan sama Pak Tongam, VTube menggunakan skema referral yang sebenarnya nggak boleh digunakan untuk penawaran jasa. Kayak apa ya, sebenarnya isu-isu itu gimana sih Pak? Terkait katanya lagi ngurus izin ke SWI atau ke OJK itu Pak Tongam? Ya, bagi kami setiap kegiatan usaha di Indonesia tentunya harus legal dan mengurus izin sesuai dengan kegiatan usahanya. Satgas Waspada Investasi sangat mendorong kegiatan usaha yang merupakan inovasi keuangan digital dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan juga perlindungan kepada masyarakat. Itu yang penting. Jadi kita mengatakan bahwa setiap usaha di Indonesia harus ada izin. Nah, mengenai VTube itu beberapa saran dari kami pada saat rapat dengan VTube. Yang pertama, mereka harus menggunakan mata uang rupiah. Ada 5 sebenarnya yang utama. Yang pertama tadi menggunakan mata uang rupiah. Yang kedua, tidak boleh ada kegiatan member get member referral di dalam produk jasa ini. Kemudian yang ketiga, juga tidak ada harusnya jual beli poin antar anggota. Poin kalau ada yang butuh harus dibeli dari perusahaan. Dan juga masyarakat yang sudah punya poin menjual ke perusahaan. Jadi tidak ada perdagangan poin antar anggota. Kemudian yang keempat adalah servernya harus di Indonesia. Dan juga yang kelima membutuhkan komunitas. Nah, berdasarkan informasi dari VTube, ada beberapa yang sudah dipenuhi. Yang pertama, mata uang rupiah sudah digunakan, $US lagi. Kemudian servernya juga sudah di Indonesia. Dan komunitasnya sudah tertibkan. Dan 2 lagi ini tidak ada referral dan tidak jual beli poin ini. Mereka sudah menyampaikan juga surat kemarin ke Satgas Waspada Investasi mengenai 2 hal ini. Dan kami akan melakukan penelitian tentunya. Apabila mereka sudah melakukan kegiatan sesuai dengan arah SWI, tidak ada money game di sana, ya mungkin bisa direalisasi, tapi harus sesuai dengan ketentuan perizinan dan juga tidak ada skema piramida di sana. Nah, di bagian video ini dikatakan bahwa VTube mungkin saja diberikan izin selama
5 syarat SWI itu, kata Pak Tonggam nih, dipenuhi. Ingat kan saya pernah bahas mengenai 5 syarat yang diberikan oleh SWI. Yang pertama, tidak boleh lagi menggunakan mata uang asing, atau dengan kata lain VP dikaitkan dengan US dollar. Harus pakai rupiah. Oke, itu jelas. Kemudian, tidak boleh ada lagi referral atau rekrutmen member get member. Karena ini jasa, ya kan? Bukan jual barang, tidak boleh. Referral, kemudian jasa, dan menggalang dana. Haram. Haram. Itu money game. Oke? Kemudian, tidak boleh jual beli VP antar anggota. VP itu harus dibeli oleh perusahaan. Sekarang saya mau tanya, kalau tiba-tiba sekarang semua member mau berhenti, dia pulangkan, dia jual ke perusahaan, bisa nggak? Jawab sendiri saja. Itu syaratnya kalau VTube mau legal. Perusahaan harus beli VP-nya. Nah, ntar saya terangkan di belakang potensi huru-hara atau chaos di antara sesama pemain dan leadernya ketika sistem baru, kalaupun legalitasnya diberikan. Nanti saya terangkan kemungkinan chaos atau huru-hara di antara leader dan member. Ini akan gawat sekali. Nanti saya terangkan ya. Nah, di sini yang ketiga, servernya, tadi yang ketiga tidak boleh jual beli VP ya, antar anggota. Keempat, servernya harus ada di Indonesia. Kelima, dia harus menertibkan komunitasnya yang dulu ngoceh sombong banget itu. Mau membubarkan OJK. Rasain lu sekarang. Lu yang dibubarkan sama OJK. Dulu sombong banget mau bubarkan OJK. Ya kan? Nah, dari 5 syarat itu, tadi Anda dengar sendiri kata Pak Tonggam. Baru 3 yang dipenuhi katanya. 1, katanya sudah dipakai mata uang rupiah. Kita percaya saja deh, ya kan? 2, server sudah di Indonesia katanya. Kita percaya aja deh. Yang ketiga, kita sudah menertibkan. Lalah, mana menitipkan? Itu aja yang Wilbert itu kasih lihat di tabletnya itu nggak tertib itu. Bohong sebenarnya. Oke lah, kita tutup mata lah ya. Tapi ada 2 yang paling sulit, yang kata Pak Tonggam sendiri. Apa itu? Soal member get member yang dilarang. Oke? Dan tidak boleh lagi ada jual beli VP. Dan perusahaan tuh harus beli VP. Tadi kata Pak Tonggam baru kemarin disampaikan. Kemarin itu apa? Talk show ini kan hari Jumat. Kemarin itu kalau menurut kata Pak Tonggam artinya baru Kamis dong. 25 Februari. Itu pun kata Pak Tonggam akan diteliti lagi oleh SWI. Ya kan? Artinya ini proses legalitasnya selama berapa? 7 bulan lebih. Sampai sekarang ini yang 2 ini masih pending. Jadi kemana aja coy? Udah hampir 8 bulan gitu ya. Nggak becus atau apa gitu ya. Memang nggak gampang ini yang 2. Ini jiwanya dari VTube. Kalau ini dirubah, mati bubar. Oke? Nah, kata Pak Tonggam yang 2 hal ini akan diteliti lagi oleh SWI. Oke? Jadi dengan kata lain, katanya CEO VTube Indonesia yang kemarin di berita itu, yang Wilbert Karimun, 99% legalitas selesai, yang 1% maintenance. Ya sama aja kan bilang legalitas sudah selesai semua. Bohong. Yang 2 itu baru dikasih kemarin. Yang lagi dipelajari. Ya, mungkin dia memberikan proposal yang untuk 2 hal ini. Kita belum tahu. Karena Pak Tonggam bilang sedang diteliti. Nah, selama tidak ada money game di dalam permainan VTube yang baru yang katanya mau dilegalisasikan, dinormalisasikan, kalau tidak ada money game-nya, bisa saja dikasih. Tadi syaratnya 2 berat. Tidak boleh ada member get member, padahal itu roh dari permainan VTube. Dan tidak boleh jual beli VP. Oh oke, berarti perusahaan harus beli. Nah, nanti kita belakang kita akan bahas lagi. Oke? Mari kita lihat lagi videonya yang berikutnya. Ya, mantap. Pak Tonggam, lalu kalau misalkan apa yang harus dilakukan masyarakat nih Pak? Kalau misalkan terlanjur menjadi korban investasi bodong, harus lapor polisi, betul ya Pak ya? Iya, memang ini. Paralel ini kalau ada lain nggak Pak, selain ke kantor polisi Pak? Ya, selain kantor polisi memang tentunya kita perlu menarik uang kita segera dari investasi legal ini. Jadi memang yang utama adalah kita segera menarik uang dari
investasi legal ini apabila sudah kita ketahui bahwa itu ilegal, jangan jadi malah ada juga masyarakat sudah tahu bodong, nambah-nambah lagi supaya dapat penghasilan yang besar. Nah, yang menjadi kendala sebenarnya yang di investasi bodong ini, termasuk korban, biasanya masyarakat kita itu kalau masih dapat keuntungan dia diam saja, diam. Kalau sudah dia dirugikan, mana nih pemerintah ini? Gitu. Jadi ya itulah pada saat uangnya mengalir, keuntungan mengalir, kita nggak diajak-ajak makan. Nah, di sini dikatakan apa? Yang baru saja kita dengar lagi bagian ini, yang kelanjutannya. Nah, Pak Tonggam bilang segera cairkan uangnya. Nah, dalam hal ini kalau YouTube, VP-nya silakanlah jual karena ilegal, bodong, ya kan? Jadi kalau sudah dikatakan ilegal atau bodong, yang ngomong Pak Tonggam, silakan tarik uangnya secepatnya, sesegera mungkin. Oke? Nah, di sini juga dia sindir orang-orang yang sudah dapat untung diam-diam saja. Malah terus saja merekrut bebek dungu. Ya, dia nyindir para leadernya. Ya kan? Jelas. Yang ngomong Pak Tonggam bukan saya. Oke. Nah, kita dengar lagi. Ya, pertanyaan kedua dari Nur Fauzi Bintaro Tangsel. Wah, siap. Bagaimanakah pendapat Kominfo tentang VTube jika resmi dilegalkan di Indonesia? Dan akan adakah feedback yang luar biasa tersendiri untuk VTube? Nah, Pak Anton nih Pak, gimana nih Pak jawabannya Pak? Iya, terima kasih. Ini Mas Nur Fauzi barangkali ya? Oh iya, Mas Nur kayaknya nih. Tetangga saya di Tangerang nih. Oh, siap. Tadi sudah jelaskan sebetulnya oleh Pak Tonggam, VTube ini kalau dia sudah memenuhi perizinannya semua dan tidak melakukan pelanggaran lagi terhadap tadi yang misalnya bisnis plan-nya itu tidak sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, itu kan sesuatu yang bisa dibuka lagi, nanti namanya dinormalisasi. Jadi tidak ada masalah sebetulnya sepanjang mereka telah memenuhi aturan perundangan. Jadi kalau nanti ada pelanggaran lagi diblokir lagi. Siap. Seperti itu Mas Nur. Siap. Berarti yang penting ya asalkan itu udah memenuhi syarat, legal dan sesuai dengan undang-undang, pasti bisa dibuka lagi blokirnya seperti itu Pak Anton ya. Ya. Tapi kalau melanggar lagi ya diblokir lagi. Jadi jangan sampai melanggar undang-undang nih atau hukum yang berlaku di Indonesia. Oke. Nah, di sini dikatakan, bagaimana jika VTube itu akhirnya jadi dilegalkan? Ya Pak Tonggam bilang, bisa saja kalau 5 syarat itu dipenuhi. Yang tadi. Nah, tetapi ada 2 syarat yang belum dan itu yang paling berat. Oke? Apa? Ya tadi tidak boleh ada member get member dan VP harus dijual dan dibeli oleh perusahaan. Bukan dijual antar member. Bisa. Kita lihat saja. Jadi, kalau ini dia tidak bisa melanggar, diblok lagi atau diblok terus. Gitu kan? Nah, kita dengar lagi. Iya, jadi memang benar. Jadi kegiatan-kegiatan seperti TikTok Cash, VTube ini yang diduga merupakan kegiatan skema piramida, kenapa harus dihentikan? Walaupun saat ini teman-teman yang ikut itu di TikTok Cash dan VTube mengatakan masih untung, tidak dirugikan. Tetapi ini kan menggali lubang sebenarnya. Jadi ini kan seperti deret hitung ini. Hari ini mungkin 30, besok 90, besoknya 102.000 gitu. Ini semakin dalam, pada saatnya akan semakin banyak yang dirugikan. Oleh karena itu kita minta dihentikan sampai dia mengurus legal. Nah, ini memang penting. Normalisasi ini bisa saja sepanjang mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan izin. Jadi kita hentikan dengan segera, tidak mesti ada yang dirugikan, tapi potensi kerugian yang besar ke masyarakat kita ke depan, di mana nanti pada suatu saat dia meledak, nah ini menjadi masalah. Jadi semakin banyak yang rugi. Ini ibarat piramida. Jadi pada saat ini kita potong di pucuknya, belum sampai ke lantai paling bawah. Jadi untuk menghindari kerugian masyarakat yang lebih besar. Walaupun sekarang ini mungkin ada kerugian di masyarakat kita yang pada ikut pertama, tapi kita menghindari kerugian yang semakin besar seperti piramida. Nah, di sini di bagian yang tadi kita dengar dikatakan, nah, penegakan hukum atas VTube itu harus mengapa? Dengarkan tadi, oke? Mencegah agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Oke? Supaya kerugian yang lebih besar tidak terjadi.
Sekarang sih sudah pajak yang rugi gitu ya. Kenapa juga? Karena permainannya itu piramida alias money game. Aduh, masih nggak ngerti. Kan sudah dikatakan, ya kan? Supaya agar kerugian yang lebih besar tidak terjadi. Dan karena dibalik itu adalah permainan money game VTube ini. Aduh, dengar lagi deh ya. Oke, dengar lagi. Oke. Nah, mari kita lanjutkan. Pertanyaan ke-6 aku naikkan. Ya, ini dari Mas Budi Efriadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tongam, apakah VTube bisa dinormalisasi? Wah, ini kayak sungai ya dinormalisasi. Jika konsep bisnisnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pak. Karena hanya ada 2 persyaratan lagi yang belum terpenuhi. Nah, gimana tuh Pak Tongam? Iya, seperti kami sampaikan tadi, dinormalisasi bukan naturalisasi ya. Dinormalisasi bisa saja. Jadi ini juga perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa Satgas Waspada Investasi dan pemerintah mendorong sebenarnya kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi pada perekonomian Indonesia. Ada saat ini inovasi keuangan digital yang membuat kita menjadi lebih efisien, lebih murah, lebih mudah, mendapatkan keuntungan yang besar. Ini kita dorong sebenarnya. Sehingga VTube kalau ingin legal, memenuhi semua prinsip-prinsip bisnis model yang benar dan perizinan yang sesuai dengan jasa periklanan, kenapa tidak? Contohnya, VTube, pada saat kita nonton, kita nggak usah bayar, kemudian kita nggak usah beli poin untuk misi-misi tertentu, tapi kita dibayar pada saat nonton, ya siapa yang nggak mau kan diuntungkan seperti itu. Nah, itu yang penting. Jadi, kontribusi dari perusahaan ini, kalau dia menguntungkan secara ekonomi dan ada perlindungan masyarakat, wah ini penting sekali bagi kita untuk normalisasi. Itu sebenarnya. Nah, di sini ada pertanyaan dari audiens. Apakah VTube bisa dinormalisasi? Kira-kira begitu ya. Dijawab, ya bisa. Nah, ini pasti penggalan ini yang akan dipakai untuk menghibur para bebek dungu. Nih, lagi jalan legalisasi. Leader-leader kita sedang berusaha. Berarti benar tuh, leader dan perusahaan berusaha keras. Anda bisa lihat ya di sini chattingan dari sebuah grup yang saya dapat bocorannya. Mereka resah sebenarnya, ya kan? Mereka melihat itu syarat yang 2 itu benar-benar berat. Nah, mereka berharap perusahaan itu benar-benar serius untuk 2 ini. Kita lihat saja, VTube bisa bikin sistem yang referral, yang bukan member get member, yang tidak beli VIP, yang langsung orang nonton langsung dibayar uang. Dan untuk nonton iklan tidak usah bayar, tidak ada ranking-ranking gitu. Ya, yang tidak ada top up untuk supaya dia naik level. Dengarlah semuanya yang dijalankan oleh Pak Tongam. Katanya selama VTube bisa membuat sistem orang nonton iklan tidak usah bayar dulu, tidak usah beli VIP, monggo. Jadi orang itu masuk hanya dapat uang bagi hasil dari iklan atau biaya iklan yang diterima oleh VTube. Kira-kira mirip dengan Raja View yang saya pernah bahas, yaitu Raja View berbagi uang yang dia terima dari YouTuber yang kontennya mau ditonton. Kemudian dia bagi dengan para penontonnya. Pertanyaannya, mampu VTube berbagi uang yang dia dapat dari iklan? Iklannya aja bodong. Nanti saya jelaskan lagi kenapa saya katakan iklannya bodong. Saya sudah bahas kok iklan-iklannya tuh bodong gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bagian berikutnya. Ya, terima kasih. Saya mungkin ke pelakunya, mungkin ada di sini pelaku TikTok Cash dan VTube juga, pelaku ya. Nah ini, sama seperti Pak Antonis tadi, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan VTube dan TikTok Cash ini bisa saja menjadi legal sepanjang ada perizinan dan disesuaikan dengan kegiatan marketing plan atau bisnis model yang sesuai dengan perundang-undangan. Jadi kami minta saat ini kegiatan 2 entitas ini masih dimasukkan dalam daftar investasi legal, oleh karena itu berhenti. Tolong dihentikan. Jangan sampai ada model-model baru lagi, aplikasi baru, kemudian situs baru yang mengelabui pemerintah dalam hal ini Satgas Waspada Investasi. Jadi kami harapkan hentikan dulu sambil membenahi. Nah, di sini pertanyaan yang terakhir dikatakan, apakah VTube itu kira-kira ya? Apakah VTube itu bisa legal? Bisa, tetapi sekarang masih ilegal. Jadi harus berhenti, titik. Nggak dengar tadi penjelasannya?
Ya kan, pertanyaannya apakah VTube bisa legal? Bisa, tetapi sekarang ilegal. Jadi harus berhenti. Jadi sekarang ini berhenti, sekali lagi Pak Tonggam menjelaskan bahwa memang dihentikan, bukan di private, bukan di umpetin atau tidak dimunculkan gitu. Bukan. Jadi sekarang masih tetap ilegal, maka berhenti. Coba penuhi dulu syarat-syaratnya, baru Anda main lagi. Sebenarnya sederhana sekali. Nah, yang saya heran, sebelum talk show itu diadakan, ada beberapa leader yang mencoba menenangkan Bebek Dungu. Katanya, tenang saja, talk show itu sudah dikondisikan. Mana buktinya? Lemes itu Bebek Dungu mendengarkan talk show. Memang saya sudah lihat beberapa video seakan-akan digembar-gemborkan tuh. Berita bagus, mananya berita bagus, dihancurkan habis-habisan di situ. Memang betul. Saya harus jujur, Pak Tonggam bilang memang kalau ya sistemnya dirubah dan dia memenuhi syarat, ya dikasih. Nah, tetapi jangan lupa, roh dari VTube itu adalah merekrut. Nah, makanya saya sudah bahas kan di sebelumnya, saya curiga dia buat e-commerce itu supaya bisa get member karena dia jualan barang. Ya itu kan bikin MLM dia, ya kan? Ya bisa dia dapat izin, tapi nonton iklannya gimana? Nah, nanti kita akan lihat. Nah, di sini menariknya, menurut analisa saya, tanpa sistem referral, terutama yang nonton iklan, kalau yang tadi e-commerce jual-jual barang, ya boleh, karena semua multi level referral. Tapi karena ada produk yang dijual, boleh. Nah, pertanyaannya apakah VTube ganti kulit 100% berubah jadi MLM? Yang dia sebutnya kerennya e-commerce. Kalau dia rubah jadi MLM, silakan. Nggak ada yang pusing. Pertanyaannya, apakah para member itu siap dari yang hobinya rebahan, nonton-nonton iklan, jadi harus jualan? Itu tantangan sendiri. Oke? Buat VTube. Nah, orang yang suka nonton iklan saja, ya benci dong kalau harus jual barang. Ya, mati dia. Ya, apalagi nonton iklannya tidak boleh berbayar dulu. Kalau e-commerce-nya beli barang harus bayar. Tetapi untuk bagian iklannya itu tidak boleh berbayar. Yang boleh adalah orang tonton harus dibagi hasil. Udah gitu aja. Tidak boleh referral juga yang nonton iklan. Bisa? Nggak bisa coy. Mampus loh. Ya. Kita lihatlah dia main sirkusnya seperti apa. Kalau yang e-commerce nggak usah sirkus, memang boleh referral, jual barang. Nah, yang untuk nonton iklannya nggak boleh referral, mati. Masa begitu aja Anda Bebek Dungu nggak bisa cerdas sedikit sih? Oke, nah kemudian soal jual beli VP, ya masing gampang itu diakalin, ya kan? Karena kan sebenarnya dulu antar member, sekarang perusahaan harus beli, ya sama aja. Perusahaan talangin dulu gitu ya. Cuman ini akan jadi chaos atau huru-hara jika begitu di-announce atau diumumkan sistem baru yang kebanyakan member VTube nggak suka. Saya sudah perkirakan 80% akan lari. Sebelum lari dan dia juga kecewa karena ternyata yang mereka ikuti selama ini ilegal, 80% menurut perhitungan kasar saya akan menyerahkan kembali VP-nya untuk dibeli oleh perusahaan. Mampu? Kita lihat saja. Oke. Nah, kemudian di sini dikatakan karena nonton iklan ini tidak harus berbayar, tetapi harus dari hasil dari pendapatan iklan, ini juga membuat VTube akan mati. Kenapa saya bilang mati? Saya kasih contoh. Waktu itu saya pernah lihat orang dengan bangganya beli bintang 6 sekaligus. Tunai 150 juta. Artinya satu VP dihargai kira-kira 15.000. Iyalah. 15 juta. Kenapa dia mau jadi atau beli bintang 6? Karena di bintang 6, bagi Anda yang belum familiar ya, di permainan VTube ini. Orang beli bintang 6 sekali melakukan misi nonton 10 iklan dalam satu hari, dia dapat 337,5 VP. Iya, bintang 6.
337,5 VP kalau kita kali 15.000 juga itu dapat 5.062.500 rupiah. Artinya kalau dia sudah bintang 6, dia nonton 10 iklan, sehari dia dapat seakan-akan ya, dia nggak dapat tunai, dapat VP yang seakan-akan 5 juta lebih. Oke, pertanyaannya, iklan mana yang main di klik mau bayar satu iklannya itu 500.000 dong, karena kan 10 iklan dia dibayar 5.062.500. Jadi sekali klik berarti 500.000 dong. Nggak ada iklan yang mau bayar gitu ke VTube. Sekali diklik dia bayar 500.000. Padahal kan dia harus bayar ke VTube lebih dong. Karena VTube kan bayar ke orang ini 500.000 lebih kan. 600.000 deh. Atau sama deh 500.000 ke VTube. Tidak akan ada. Saya sudah bahas berkali-kali. Iklan di media digital, hitungannya CPM, cost per mile, hanya $1 di Indonesia. Sekali klik cuma 15 rupiah. Sekali tonton 15 rupiah. Mana ada orang mau bayar ke VTube 500? Gara-gara diklik sama bintang 6. Tidak ada. Nah, sekarang kalau pemain lamanya yang sudah terlanjur beli bintang 6, ngotot. Ketika nanti sistem baru. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya sudah ikut bintang 6, saya udah beli mahal. Saya harus mendapatkan sekali klik dalam satu hari kira-kira klik 10 maksud saya harus dapat 337,5 VP. Kalau tidak, Anda nipu saya kan? Nah, di sini akan terjadi chaos huru-hara. VTube nggak bisa bilang begini, enggak, karena sekarang kan kita dilarang. Ya pokoknya saya maunya sistem lama. Mana? Nah, ini akan ribut nanti, percaya saya. Karena bayangin, orang baru beli nih paket bintang 6, baru jalan satu hari nonton 10 iklan. Dia dapatlah 337 VP. Ingat ya, ada potongan 50%. Dia kan cuma dapat 5.062.500 rupiah. Terus perusahaan bilang, ya sudah, mana VP kamu saya beli. Orang ini akan marah, bisa dibunuh itu orang VTube-nya. Enak aja kamu, saya sudah beli 150 juta, kamu cuma mau bayarin yang 337,5 VP. Saya mau nonton lagi besok. Wah, udah nggak boleh karena sudah berubah. Wih, dibakar itu kantor VTube. Percaya saya, ini yang akan jadi chaos huru-hara di tubuh VTube. Nggak kepikir ya? Saya sudah mikirin. Oke? Itu akan jadi chaos. Kecuali VTube mau membuat si orang yang sudah beli bintang 6 ini setidaknya uangnya kembali 150 juta. Malah saya akan komporin para orang-orang yang sudah beli bintang 6 bintang 5 bintang 4, bintang 3, bahkan yang terendah pun bintang 1, begitu dia ganti sistem, segera minta uangnya kembali dulu. Ini saya ajarin kepada bebek dungu supaya cerdas. Anda yang sudah terlanjur fast track, minta uangnya. Kalau enggak, Uber leadernya. Iya dong, Uber leadernya. Kembalikan dulu uang saya. Baru saya putuskan mau ikut lagi VTube yang baru atau tidak. Bisa mencret. Oke? Nah, kemudian berlanjut lagi di sini. Di sini dikatakan, bukan dikatakan sih, kalau kita lihat di karikatur, kita lihat di sini ya, di story-nya dari IG-nya Kemkom Info. Aduh, lucu bener ini story-nya. Itu OJK sekarang disembah-sembah oleh para pemain VTube dan pemain TikTok Cash. Di sini karikaturnya yang lucu ini agak kurang tepat. Tidak boleh pemain VTube itu disebut VTuber. Saya dulu pernah diprotes oleh para VTuber yang asli. Siapa itu VTuber yang asli? Bukan pemain VTube. VTuber yang asli adalah virtual YouTuber. Sudah pernah saya bahas. Yaitu sekelompok content creator yang menghibur orang melalui channel YouTube-nya dengan avatar anime. Biasanya dari Jepang itu paling banyak. Atau orang-orang Indonesia juga boleh menjadi VTuber. Bukan pemain VTube ya. Dengan mengentertain orang, membuat tayangan YouTube dengan avatar anime. Jadi sebenarnya harusnya pemain VTube dan TikTok Cash itu lagi nyembah-nyembah OJK. Dulu dia ngeledekin OJK. Allah,
OJK itu nggak ada hak gitu. Oh, kami bukan di bawah OJK. Sekarang mampus loh, ya kan? Lu nyembah-nyembah loh. Bahkan sebelum kemarin talkshow itu berlangsung, beredar petisi. Lihat aja petisinya. Nora ini petisinya. Petisinya minta supaya pemerintah tetap melegalkan VTube. Katanya karena VTube sudah membantu masyarakat Indonesia. Ini menggelikan sekali ini petisinya. Sangat menggelikan sekali. Aduh, ini dikoordinir sama leadernya. Pertanyaannya, apakah yang namanya OJK yang diwakili oleh SWI dengerin itu petisi? Oh enggak, dia tegas. Lu nggak bisa penuhi 5 syarat saya. Tetap ilegal. Mau petisi kayak nangis-nangis, kayak nyembah-nyembah, kayak kasih komen. Kemarin tuh sebelum talkshow itu berlangsung, sudah ada ratusan bahkan ribuan komen yang memang dia organisir gitu. VTube itu bagus, VTube ini gini. Percuma, tetap aja dihajar di talkshow itu. Sangat menggelikan. Oke? Jadi, seperti biasa. Saran saya. Ya, saran saya. Kita lihat. Apakah benar nanti di awal Maret kan janjinya di awal Maret. Kemudian saya dengar lagi dikoreksi. Enggak, tanggal 6 katanya. Kemudian dikoreksi lagi, tanggal 10. Terserah deh, mau tanggal 1, tanggal 6, tanggal 10, tanggal 20, tanggal 30. Mau Maret tahun 2022, terserah deh. Ya, kita lihat saja nanti. VTube 3.0 seperti apa. Kalau VTube 3.0 itu berubah, pasti harus berubah. Kalau nggak dapat izin dia. Saran saya, kesempatan bagi bebek dungu yang sudah terjebak, ya, rame-rame, saran saya, itu kembalikan VP-nya atau jual VP-nya, kan harus dibeli sama perusahaan. Itu syarat dari OJK. Bayarin dulu VP gua. Karena kan sekarang nonton iklan nggak pakai VP. VP gua buat apa nih? Kan begitu. Jual VP-nya. Ya, ambil uangnya. Kemudian lihat program VTube yang 3.0 seperti apa. Kalau bagus, bukan money game, silakan join. Iya kan, Pak Tongam bilang, kalau memang bagus, bukan money game, silakan. Kalau bisa membantu perekonomian. Yang sekarang bukan, ini money game. Bisa merusak. Maka dihentikan. Ilegal, bodong. Jadi itu yang saya anjurkan. Teliti dulu nanti 3.0. Wah, nggak suka saya, ini ternyata jual-jual barang. Saya maunya cuma nonton iklan seperti yang lama. Udahlah, saya nggak cocok. Ya sudah, ini VP saya, Pak Tongam kan bilang harus dibeli oleh perusahaan. Beli, ya. Nah, nanti saya pikir lagi deh. Kalau saya mau, saya masuk lagi. Registrasi lagi, VTube 3.0. Kira-kira begitu. Oke. Tetapi, hati-hati. Anda kan sudah menandatangani term and condition di versi 2.1.6 kan? Yang sudah saya bahaskan, nonton lagi videonya. Di situ VTube membuat, menurut saya, pasal-pasal yang bisa merugikan pemain VTube. Karena ada beberapa ketentuan yang dikatakan dia bisa saja tidak melakukan itu. Nah, hati-hati, dia bisa berlindung di term and condition yang sudah Anda tanda tangani di versi 2.1.6. Dugaan saya itu memang sengaja dikeluarkan sebagai tameng dia. Oh, Anda sudah tanda tangani. Saran saya, nggak usah khawatir. Itu di dunia hukum, sebuah term and condition yang dibuat untuk menjebak, ya, batal demi hukum. Jadi kalau nanti itu term and condition versi 2.1.6 dipakai, itu secara sendirinya batal demi hukum. Karena kalau ditinjau, itu hanya menguntungkan si pembuat term and condition. Anda seakan-akan main tanda tangan begitu ya. Tidak usah khawatir. Ya. Jadi saran saya, kalau Anda tetap mau ikut VTube 3.0 yang baru nanti, kalau bagus gitu ya, silakan. Tapi yang tidak mau, ya jual VP-nya. Orang disuruh kok oleh OJK, harus dibeli oleh perusahaan. Oke, demikian bedahan saya. Semoga ini semakin mencerdaskan Anda. Wake up, bangun dari posisi Anda yang sekarang berkali-kali saya katakan bebek tunggu. Banyak kok orang-orang bebek tunggu yang akhirnya berterima kasih kepada saya. Oke? Banyak. Nah, bahkan saya dapat pujian dari seorang anggota Polri. Anda baca sendiri emailnya. Dia berterima kasih kepada channel saya
Karena dengan channel saya, dia dapat pengetahuan yang mencerahkan dia. Meskipun akhirnya dia juga disindir-sindir oleh temannya, anggota Polri. Oke? Jadi, demikian saja bedahan saya pada kali ini. Silakan share video saya ini kepada teman-teman dan kerabat Anda yang Anda pikir bisa tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.